kekasih gelapku, semoga cepat kau lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Selamat tidur kasih tak terluka, semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Yo, welcome to Alam Goib. Ya, spesial kali ini sesuai dengan request teman-teman yang sudah kami tampung. Spesial ini paling spesial podcast tengah malam. Kali ini kami hadirkan sesuai permintaan teman-teman Abang Aaron. Selamat mendengarkan sekaligus selamat menyaksikan obrolan abal-abal kami. Oke. Mantap. Semoga terhibur dan menikmati ya. Ini udah kita bela-belain ini demi request kalian. Jam 3 malam nih ya. Jam 3 malam lewat 5 menit kita bikin podcast nih. Hanya buat kalian, kita ngobrol basa-basi apalah itu ya. Jadi ini dalam rangka mau ngomongin apa nih? Untuk tema nggak ada sebenarnya, cuma pengen ngobrol-ngobrol dikit soal ya khusus pemuda-pemudi lah itu. Oke. Mungkin ya gimana pertimbangan atau pandangan Anda perihal tips dan trik untuk jadi cowok setia. Oh, baik. Siap. Jadi sebenarnya jadi cowok setia itu gampang susah sih ya. Gampang karena emang itu gampang. Susah itu ngadepin cewek-cewek cantik yang garang-garang di luar sana. Itulah makanya jadi cowok setia tuh kayak gampang tapi susah begitu. Gampang karena memang seharusnya cowok itu setia. Dan memang haknya cowok itu enggak dijadikan sebagai makhluk yang berkhianat, enggak. Cuman cowok itu punya batas dan ibarat ini wawasan untuk seorang wanita. Kita ini sebagai pria dikasih batasan. Kalau dalam agama itu dikasih 4 seorang cewek. Jadi sebenarnya kita ini sebagai laki lah ya, punya bini 1, 2, 3, 4 itu masih dalam lingkupan termasuk cowok-cowok yang setia sebenarnya. Oh gitu ya. Iyalah. Kalau kita benar-benar mengkaji agama kita dan memahami, maka itu adalah hal yang wajar, bukan berarti itu cowok brengsek ataupun cowok apalah itu. Atau adalah sekarang kata-kata pak boy gitu, enggak lah, menurut aku enggak. Oh jadi mereka itu salah tanggap perihal pak boy itu. Nah itu. Tapi perlu digarisbawahi. Ini berlaku bukan buat pacaran. Maka masih dibilang dalam lingkungan cowok setia beristri 1, 2, 3, 4. Itu kalau beristri. Tapi kalau cuma main di belakang aja itu namanya ya nanti itu nggak berperilaku sebagai selayaknya seorang pria gitu. Karena pria sejati itu nggak begitu. Kita ini sebagai pria udah dikasih batasan 4 wanita dan perlakukan dengan adil. Itu jika kita mampu. Gitulah. Jadi tipsnya sih sederhana sebenarnya, tipsnya sederhana. Kalau mau jadi cowok setia, sadarilah diri kalian sebagai pria bahwa diri kalian itu punya 4 batasan wanita dalam hidup kalian, dalam kurung Anda mampu.
mampu dan bisa dalam segi zahir batin nafkah dan semuanya. Kalau Anda belum mampu, jangan coba-coba mengikuti itu. Jadi cukuplah satu, gitu loh. Kalau kata orang Madura, satu aja 7 kali lebaran itu nggak bakal habis-habis. Gitu. Dihabisin. Nggak bakal habis. Jadi sebenarnya kayak gitu aja. Oh gitu. Jadi perihal setia itu dengan catatan penting selagi tidak lebih dari 4 dan mampu Dan gitu. Dan itu terikat dalam akdun nikah. Gitu. Di luar itu berarti enggak ya? Nah, di luar itu berarti dia berkhianat gitu. Dia nggak gentle gitu. Dia nggak ngegunain haknya cowok, selainnya cowok bisa beristri 4 gitu. Kenapa harus main di belakang gitu? Berarti selagi dalam masa-masa kata pemuda-pemudi sekarang pacaran itu boleh dong lebih dari 4 atau lebih banyak mungkin boleh dong. Kalau masa pacaran mah enggak ya. Kalau aku pribadi bilang ya, kalau pacaran jangankan 4, separuh aja nggak boleh. Nggak boleh. Cuman sekarang masalahnya itu sudah kayak apa ya? Itu adalah hal yang biasa dan itu adalah hal yang wajar. Bahkan di sebagian kalangan kita kalau nggak punya cewek itu kayak kita tuh nggak gaul. Gitu. Tapi kalau menurut aku sih jangan gitu. Kita sebagai cowok pengen sama cewek nih ya. Kenapa nggak kita halalin aja? Gitu. Naksir 1 lagi, halalin lagi, genap 4 sudah gitu loh. Kalau pengen nambah lagi, Itu namanya gak setia. Gak bisa, Pak, mau udah cukup. atau mungkin ada solusi buat ya buat nambah lagi atau gimana menurut pandangan Anda gitu. nggak bisa Kak, itu nggak bisa. Maksudnya kita itu dikasih batasan 4 wanita, 4 cewek untuk jadi istri kita, berarti kita itu kapasitasnya sebagai cowok mengayomi wanita hanya bisa mengayomi 4 wanita saja. Kita nggak bisa sombong melawan sebuah hukum gitu. Kalau kita melayani 5 wanita kita nggak bisa gitu. Oh, jadi kalau tadi kan dalam catatan mampu gitu ya. Mampu itu dari segi apa, atau mampu dari segi fisik atau dari segi nafkah dohir dan batin gitu. Atau memang harus mampu dua-duanya? Kalau menurut aku sih kata-kata mampu itu luas ya. Salah satu poin penting mampu itu, ini yang paling penting poinnya, mampu menafkahi zahir batin. 2, mampu bikin adil dan tentrem istri tua dan istri muda. Kalau kita nggak bisa bikin adil, kalau kita cuma bisa bikinnya berantem, itu nggak dikatakan kita mampu, nggak gitu loh. Jadi orang mau berpoligami itu banyak syarat. Salah satu syaratnya ya mampu, dan mampu itu maknanya luas. Jadi bukan berarti dari tadi kita ngomong istri 4 nih, kita segampang membalikan telapak tangan, enggak? Iya. Ya, jangan coba-coba Anda. Jangan coba-coba Anda. Marilah dulu ini. Oke, ini minum dulu. Kenapa ini guys? Kita ditanyainnya kok masalah kayak begituan gitu loh. Ini spesial podcast tengah malam, memang agak panas ya. Ini kan tadi cowok ya, sekarang cewek. Tips buat cewek agar bisa nerima atau biar bisa setia juga lah intinya gitu. Iya. Ini buat cewek. Tadi kan buat cowok, sekarang buat cewek. Perlu kalian tahu ya bro ya. Ini natural, nggak di skrip, nggak direncanain mau ngobrol apa. Tapi ini mendadak nanya begini nih.
ini diulang sayang kan udah beberapa menit berjalan nggak dijawab juga nanti garing jadinya. Emang spesial ini guys, bukan direncanain, sengaja kami undang Abang Heron ini buat kejutan buat teman-teman subscriber semua, karena ini memang spesial. Jadi apa tadi pertanyaannya? Tadi kan tipsnya buat cowok biar jadi cowok yang setia, yang gentleman. Nah, sekarang buat cewek, cewek yang setia itu apa? Tipsnya seperti apa? Tipsnya buat jadi wanita yang setia sama satu cowok begitu? Iya. Ya berhubung saya bukan cewek kan ya, saya kurang tahu dan kurang luas. Tapi menurut logika saya, menurut logika Abang Heron lah kan, jadi wanita yang setia itu sebenarnya ya sama, balik lagi kayak tadi. Dia tuh harus menyadari dirinya itu seorang perempuan yang hanya bisa melayani satu laki saja. Jadi kalau dia itu sudah bisa menyadari bahwa dia seorang perempuan hanya bisa melayani satu lelaki, lantas apa alasannya buat berpaling pada laki-laki yang lain? Gitu loh. Cuman sesimpel itu sih. Cuman kadang cewek-cewek mah ini suka kegatelan kan ya. Kadang cewek nggak ada kan ceritanya cewek ngecek dua, nggak ada. Jadi banyak cowok-cowok yang ngecek gitu kan, gini-gini ya kan. Jadi makanya kadang-kadang cewek itu nggak bisa gitu, nggak dibales ganteng gitu kan, menarik dibales juga ada yang punya gitu, tapi dia kadang-kadang mikir dibales aja gini, laki mumpung nggak ada kan. Nah itu yang bikin wanita ini awalnya cuman iseng aja ngerespon chat-chat, malah nanti kecantol dianya. Gitu. Jadi Harus pinter-pinter ngejaga, terus abai lah untuk cowok-cowok yang suka-suka genit gitu. Nah makanya nih buat cewek-cewek nih ya yang udah punya laki nih, yang atau udah punya tunangan gitu lah ya, ada yang punya lah intinya, jangan sekali-sekali Anda membalas chat-chat cowok yang iseng-iseng, dan jangan sekali-sekali Anda balas dengan alasan cuman iseng dan gak ada kerjaan aja. Jangan, lama-lama lu kecantol gitu, jangan ya. Lu harus sadar kalau lu udah ada yang punya gitu ya. Cuman ada lagi nih, jadi berhubung cewek itu suka iseng, maka kita sebagai pria, kita sebagai cowok gitu kan, harus bisa mengerti dan melengkapi kehidupan seorang wanita, sehingga wanita itu tidak pernah merasa kesepian dan tidak pernah membutuhkan hal-hal iseng yang kurang jelas itu. Seperti contoh ketika ada waktu luang, kita hiasi dengan canda-canda, kita hiasi dengan hal-hal mesra apalagi itu kan. Jadi nggak bakal ada terlintas sedikit pun di otak wanita untuk buat iseng, apalagi ngebales chat cowok yang lain gitu loh. Bahkan yang orang dia kenal sekalipun bisa-bisa nggak dia balas, karena dia saking asik dan menikmati dengan lakinya gitu loh. Jadi kita sebagai laki nih harus hebat juga. Berarti menciptakan rasa nyaman. Nah, mantap. Itu tahu tuh. Iya. Tahu. Jadi kalau ada waktu luang, kasih nyaman gitu ya. Kasih maksudnya. Maksudnya nyaman itu gimana? Maksudnya kita bikin kita bikin suasana senyaman mungkin, kita bikin mood senyaman mungkin. Artinya nggak jenuh gitu loh. Lu nyaman pikirannya jam 3 nih malam nih. Pagi maksudnya, bukan malam pagi ya. Kalau kata orang Madura malam aja terus, nggak ada pagi itu malam. Sampai subuh. Sampai subuh itu malam kalau orang Madura mah. Jadi sih maklum ya. Jadi maksudnya dibikin nyaman suasananya. Jangan sampai dibikin jenuh. Karena kalau sesekali cewek itu merasa jenuh,
maka dia akan timbul pikiran ini mau ngapain. Gitu. Ini bosen nih, harus ada kegiatan apalah itu. Nanti ujung-ujungnya dia mainnya HP. Mainnya HP nanti cewek nih ya, sekali online data yang ngechat langsung jetang cetung bisa 10. Benar. Cewek nih. Masuk akal. Beda sama kita cewek-cewek kan online tengah malam cuma cari cewek on semuanya di chat hai. 20 kita cek, satu pun gak ada yang masuk. Benar tuh. Kita sama gitu loh. Jadi udah ya. Jadi begitu. Terus tipsnya ini kan buat cowok-cowok, buat cowok-cowok yang udah nikah, khususnya yang udah nikah. Itu kan khususnya buat cowok-cowok yang udah lama, pengantin lama. Kalau pengantin baru kan masih seneng-senengnya. Kalau pengantin lama itu kan kemungkinan ada rasa jenuh, terus mood tiba-tiba anjlok, tiba-tiba berubah, kadang-kadang tiba-tiba bad mood tanpa ada hal yang kita sadari. Tanpa disadari tiba-tiba bad mood pasangan kita. Lah itu gimana menurut Anda cara ngatasi bad moodnya itu? Buat ngebalikin moodnya biar fresh lagi, biar oke lagi gitu, biar lagi. Sepertinya Anda sedang bercurhat. Enggak. Ini Anda sedang bertanya umum, apa sedang bertanya pribadi? Enggak, bukan pribadi. sedikit ada. Dikit. Nah, ini pertanyaannya penuh dengan penjiwaan. Gitu. Jadi seakan-akan menandakan kalau ini bukan pertanyaan umum, tapi pertanyaan pribadi gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit amat sih sebenarnya. Intinya gini sih, kalau sebuah hubungan ya lama ataupun masih baru, cewek cowok nih, laki sama bini nih, kita itu sebenarnya satu harus saling menerima. Yang dimaksud saling menerima tuh menerima kekurangan kita. Setiap orang kan pasti ada sifat yang ngeselin. Setiap orang pasti punya sifat yang gak asik gitu loh. Atau cara bicara kita atau tingkah kita, pastilah ada satu hal yang bikin gak asik di mata gitu. Jadi yang dibilang harus saling menerima tuh menerima itu. Kita tahu kalau ininya nih ngeselin, tapi kita nerima aja gitu loh. Itu satu. Itu penting. Jadi suami istri ini satu, kuncinya harus saling menerima. Ini satu nih ya. Dua, harus saling percaya. Kalau sudah tidak ada kepercayaan di antara keduanya, sudahlah itu hambarlah hubungan akan. Jangankan mood, hati udah nggak ada rasa gitu. Kalau kita sudah saling nggak percaya, siang malam seiring berjalannya waktu bukan bertambah keromantisan, tapi bertambah selalu dipenuhi dan digelumuti dengan kecemburuan, sehingga timbul selalu rasa marah nggak jelas, marah curiga nggak jelas. Jadi itu nggak baik. Jadi sebuah hubungan itu harus dilandasi saling menerima dan saling percaya. Itu betul. Dan tiga, kita sebagai cowok nih ya, kita sebagai laki, kita harus tahu nih apa saja hal yang bikin pasangan kita tuh senang. Pastilah akan setiap seseorang tuh punya hal yang dia sukai. Jadi kita sebagai pasangan tuh harus tahu apa saja sih hal yang dia suka. Jadi ketika ada waktu kosong, ada waktu senggang, kita lakukanlah hal kecil itu yang membuat dia senang. Karena hal apapun itu, hal sekecil apapun itu yang membuat dia senang, selamanya itu akan selalu membuat dia senang. Enggak ada katanya gitu.
Misalnya ini ada si cewek suka nih kalau pagi-pagi dipanggil sayang-sayang, dimanja-manja, dicium keningnya, itu ulangi saja terus. Kita sebagai cowok nggak boleh bosan gitu. Kita nggak mood pun harus pura-pura mood gitu sebagai cowok. Karena ada bohong yang diperbolehkan, bohong yang membuat pasangan kita nyaman gitu. Jadi jangan pernah bosan ngelakuin hal sekecil apapun yang membuat pasangan kita itu senang. Jadi pasangan kita itu akan selalu merasa nyaman dan selalu merasa baru gitu loh. Meskipun kita udah selama 10 tahun menikah, tapi serasa masih 1 bulan terus gitu loh. Jadi jangan pernah hilangkan suasana di malam-malam pertama. Di apa ya? Momen-momen di 1 bulan pertama kita menikah itu jangan pernah ada yang lupa. Gitu. Bosen, kesel, marah itu pasti ada. Itu pasti ada. Karena memang begitu rumah tangga berumah tangga. Selalu ada cobaannya. Jadi kuncinya harus saling menerima dan sabar. Semarah-marahnya dia nanti bakal lucu. Gitu. Oke, saya sampai lupa ini mau duduk saking asiknya teman-teman. Jadi ini bener ya. Ini bukan pertanyaan umum, ini lagi curhat ya. Padahal udah baru nih kan? Ya, enggak. Baru kan? Cuma gini, Bang. Saya amati, saya teliti, Anda sepertinya sangat berpengalaman. Oh, iya. Sepertinya ini sudah mau subuh kan? Jangan di skip ya. Ini sepertinya udah beberapa menit. Nanggung. Enggak gitu. Tuh gimana? Iya, gimana? Apanya? Perlu saya ulang? Enggak gini. Gini loh Bang. Saya cermati Anda itu sangat berpengalaman. Bahkan belum pernah saya mendengarkan tips atau arahan yang sebijak ini. Atau ada apa gitu? Atau memang gimana? Jadi kamu nanya. Jadi kamu nanya. Tahu dari mana? Gitu. Iya bang. Soalnya kan gini, abang kan juga belum gitu. Jadi jangan salah paham ya. Ini bayang nggak bisa gini. Jadi sebenarnya nggak gitu, maksudnya gini. Ini kita orang ya, Bang Eron punya banyak teman nih, ya kan? Teman Bang Eron tuh nggak semua sepantaran umurnya gitu. Jadi ada yang lebih tua juga gitu. Jadi kan bisa juga kan Abang Eron sharing pengalaman sama kakak-kakak teman Abang Eron gitu kan, yang udah beristri bahkan punya anak 2, 3, 4, 5 sekalipun. Kita berteman gitu loh. Jadi kita bisa mengambil pengalaman dari situ gitu. Nah, jadi untuk pengalaman pribadi nggak ada loh ya. Masih bujang ini, masih ting-ting. Ini nanya bayan. Nah kita Bang Eron ya, banyak teman gitu, gak paham. Jadi kita tuh bisa apa ya, sharing, ngambil pengalaman dari teman-teman kita yang udah berkeluarga yang lain gitu, dan itu kebanyakan yang aku lihat di sebuah hubungan keluarga di teman-teman Bang Eron yang banyak itu kebanyakan kayak begitu gitu. Yang awet tuh resepnya tuh begitu gitu. Dan yang kacau itu karena meninggalkan itu gitu. Jadi sesederhana itu tipsnya ya. Itu. Oke. Terus ini lagi Bang. Sebelum kita akhiri podcast ini ya. Tips yang paling jitu ya. Tips yang paling jitu buat cewek ataupun cowok. Misalkan kalau cewek suaminya lagi kerja terus jenuh di belakang gitu kan, itu tipsnya buat ngilangin jenuhnya itu gimana gitu.
misal harus ngelakuin apa gitu. Si istri nih. Iya, istri. Cowok nggak apa-apa, suami nggak apa-apa. Oke, jadi dengerin nih ibu-ibu di rumah ya yang udah punya suami nih. Kalau Anda punya suami bekerja dari pagi sampai sore nih kan kebanyakan begitu. Jika Anda suka merasa jenuh menunggu akan kedatangan suami, abang yang saranin sambil lalu Anda menunggu suami Anda datang. Di situ Anda menyibukkan diri Anda untuk menyambut suami Anda nanti yang bakal datang. Contohnya kita memikirkan dan menyiapkan makanan apa nanti yang bakal disajikan untuk menyambutnya. Terus kita nanti mau pakai baju apa, mau berdandan secantik apa buat nyambut suami nanti datang, ya kan? Kalau udah punya anak, kita main sama anak. Intinya dari pagi sampai suami kita datang, sampai suami lu datang maksudnya. Ibu-ibu di rumah harus nyibukin dirinya hanya untuk menyambut suaminya datang. Gitu. Jangan berpikir yang lagi suami nggak datang nih, apa main game dulu, main sosmed dulu. Nih ibu-ibu payah nih kayak gini. Jadi nanti pas suami datang, nah lu belum dandan, nah lu belum nyiapin makan, lu belum apa-apa gitu kan suami datang ngeliat kayak begitu suasananya kan istri belum mandi, belum dandan, belum kan gak enak gitu. Kita sebagai cowok kan bekerja seharian capek. Kita tuh akan habis semua rasa capek. Hanya sekali pandang masuk kita dalam rumah, kita disambut dengan istri dengan senyuman bahagia yang penuh kasih sayang kan, dan berdandan cantik dan menyiapkan makanan untuk kita. Kita jangankan sampai makan, kita ngeliat aja tuh udah nggak capek. Gitu. Udah kenyang ya? Udah kenyang dan udah nggak capek gitu. Nggak perlu dipijit-pijit, kita nih sebagai cowok hanya butuh kasih sayang gitu. Ngerti nggak sih? Dengerin. Ya dengerin Iya. ibu-ibu di rumah. Ya. Iya. Maka dengerin ibu-ibu di rumah ya. Sekarang ini yang sudah umum di media bahwasanya kita sebagai cowok harus menyayangi istri dengan sepenuhnya. Itu benar, tapi perlu Abang Eron ingatkan lagi buat ibu-ibu di rumah. Kalau cowok itu juga butuh kasih sayang yang lebih dari cewek. Karena apa? Karena kita sebagai cowok, kita nih sebagai cowok dari kecil hidupnya cuman apa ya? Ibaratnya bekerja aja, capek aja gitu. Kita main aja. Kita tuh hidup cowok tuh kurang dengan kasih sayang. Apalagi kita punya saudara cewek. Orang tua kita bakal lebih peduli sama si cewek. Kenapa? Karena memang cewek harus dijaga penuh, gitu. Bukan berarti orang tua kita nggak sayang sama kita, bukan. Tapi memang pada dasarnya cewek itu harus dijaga penuh. Gitu. Jadi kalau bukan istri-istri di rumah yang menyayangi kita sebagai suami, siapa lagi? Gitu. Oke. Bang Eron rasa sudah ya. Iya. Sudah mau subuh ya. Sudah kurang berapa menit saya nggak bawa jam. Oke, kawan-kawan para subscriber tercinta, kita akhiri dulu podcast tengah malam ini ya. Kalau ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Kalau ada yang tidak bermanfaat, abaikan saja. Dan semoga apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir bermanfaat semua. Dan ini tipsnya juga berlaku loh buat yang jomblo, untuk bekal nanti kalau udah nikah gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip ya, jangan di skip. Oke. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Kalau ada teman-teman yang mau request podcast apa atau konten tentang apa, silahkan Komen di bawah. komen di bawah ya. Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa.